Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 210104010075. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dosen kompres saya yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah M.Sos. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya terkait tugas yang diberikan oleh Ibu Rizkia, yaitu mapping. Oke, langsung saja, yaitu tentang pertanyaan jelaskan pengertian dakwah secara etimologi dan terminologi dakwah. Pengertian dakwah secara etimologi bahasanya yaitu dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu ada juga dakwah yang merupakan bentuk masdar dari artinya mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang. Selanjutnya yaitu nomor 2. Dari pengertian dakwah di atas, jelaskan hukum berdakwah dan berikan ayat dan hadis yang mendukung. Yaitu jawabannya hukum dakwah dalam Islam dari segi syariat. Dakwah memiliki hukum yang bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan pelakunya. Namun secara umum, hukum dakwah adalah fardu kewajiban tetapi terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu fardu ain dalam kondisi tertentu dan fardu kifayah sebagai kewajiban umat secara kolektif. Selanjutnya yaitu nomor 2. Dari pengertian dakwah di atas, jelaskan hukum berdakwah dan berikan ayat dan hadis yang mendukung. Yaitu jawabannya hukum dakwah dalam Islam dari segi syariat. Dakwah memiliki hukum yang bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan pelakunya. Namun secara umum, hukum dakwah adalah fardu kewajiban tetapi terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu fardu ain dalam kondisi tertentu dan fardu kifayah sebagai kewajiban umat secara kolektif. Baik, nomor 3 yaitu terkait hukum dakwah tersebut, apa yang telah Anda lakukan dalam kegiatan dakwah. Kondisi, hukum, dan penjelasan, yaitu berniat baik, isi benar, metode sesuai, yaitu hukumnya wajib atau sunnah. Nah, terus selanjutnya, tidak ada kewajiban saat itu tapi tetap menyampaikan kebaikan, hukumnya sunnah. Berdakwah tanpa ilmu atau menyebarkan salah paham. Dan ada juga yang mengatakan haram berdakwah dengan berniat riya, menyesatkan atau menghambat percepatan. Nomor 3 yaitu terkait hukum dakwah tersebut, apa yang telah Anda lakukan dalam kegiatan dakwah. Yaitu kondisinya berniat baik, isi benar, metode sesuai, hukumnya itu wajib atau sunnah. Ya. Terus ada juga tidak ada kewajiban saat itu tapi tetap menyampaikan kebaikan, sunnah, dan pahala yang melakukan. Terus ada juga berdakwah tanpa ilmu atau menyebabkan salah paham, yaitu hukumnya makruh, bisa menimbulkan kebingungan. Terus ada juga berdakwah dengan niat riya, menyesatkan atau membuat perpecahan, yaitu haram, merusak umat, bertentangan dengan nilai Islam. Selanjutnya pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dakwah. Unsur-unsurnya yaitu pertama, dai, orang yang berdakwah. Dai adalah pihak yang menyampaikan ajaran Islam. Ia harus memiliki ilmu yang cukup, niat yang ikhlas, dan metode yang baik, yang bijak agar pesan dakwah tersampaikan dengan baik. Terus yang kedua, mad'u, objek dakwah atau audiens. Mad'u adalah orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah. Mad'u bisa
Muslim maupun non-Muslim, dan pendekatan kepada mereka harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, usia, budaya, dan kelatar belakangan. Yang keempat itu ada metode dakwah. Metode adalah cara atau strategi yang digunakan dai dalam menyampaikan pesan. Contohnya ceramah, diskusi, keteladanan, tulisan media sosial, dan lainnya. Yang kelima, media dakwah. Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan dakwah seperti mimbar, buku, internet, media sosial, video, radio, atau bahkan perilaku keseharian dai. Pemilihan media harus efektif sesuai zaman dan audiens. Yang keenam, tujuan dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan Allah agar mereka mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam serta menjauhi segala bentuk kemungkaran. Tujuan ini harus disampaikan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Selanjutnya yang ketujuh terakhir, lingkungan, situasi, dan kondisi dakwah. Lingkungan atau konteks juga mempengaruhi keberhasilan dakwah. Dai harus peka terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik mad'u agar dakwah lebih relevan dan tidak menimbulkan penolakan. Mungkin itu saja tugas mapping saya, tugas kompres saya. Saya atas nama Nur Hikmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.